Korupsi. Sering kita lihat di berita tentang pejabat, uang miliaran, dan hukuman penjara. Kasus demi kasus muncul dan terus berulang, seolah-olah menjadi masalah besar yang hanya terjadi di luar kehidupan kita. Sebagai mahasiswa, kita sering merasa bahwa korupsi adalah sesuatu yang jauh, namun tanpa kita sadari, korupsi tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Ia tumbuh perlahan dari kebiasaan kecil yang kita anggap biasa saja, dan justru karena dianggap biasa, kita sering tidak menyadari bahwa kita sedang melakukannya. Mata dan paru yang asin perlahan dihapus angin. Jogja yang beku mendingin menari mengacung. Halo, ya Ref, kenapa? Halo Ren, aku titip absen ya. Aduh, males banget masuk. Aduh, tapi itu kan nggak jujur, Ref. Aduh, nggak bakal ketahuan. Udah deh, izinin aja. Gak apa-apa kok, biasanya juga gitu. Yaudah deh. Oke deh, thank you. Ada yang belajar alam, mati sesak nafas tengah malam. La 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 la. La 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 la. Situasi seperti ini mungkin terasa sangat biasa, bahkan sering terjadi di lingkungan kampus. Alasannya sederhana, malas, terburu-buru, atau sekedar mengikuti kebiasaan. Namun, tanpa disadari, tindakan kecil ini adalah bentuk ketidakjujuran, dan ketika dilakukan berulang kali, ia berubah menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Put, deadline-nya kapan sih? Deadline-nya besok. Aduh, gimana ya? Ya, aku belum selesai lagi nih. Gini deh, kita copy aja dari internet. Iya deh, biar cepat selesai. Plagiarisme sering dianggap sebagai solusi cepat, terutama ketika waktu terbatas dan tekanan tugas meningkat. Namun, mengambil karya orang lain tanpa izin bukan hanya melanggar aturan akademik, tetapi juga merusak nilai kejujuran dalam diri kita. Ketika seseorang terbiasa mengambil jalan instan, maka ia akan semakin sulit untuk menghargai proses. Dan dari sinilah integritas perlahan mulai hilang. Tahu nggak? Nilai semester aku tuh dari semester kemarin turun tau. Oh ya? Iya. Emang nilai kamu enggak? Sama sih sebenarnya, tapi gimana ya solusinya? Aku dengar sih bisa loh pakai orang dalam. Yang benar? Iya. Temen aku tuh ada kemarin pakai orang dalam, nilainya aman. Tapi itu termasuk suap nggak sih? Ya gimana? Daripada nilai kita turun terus. Di titik ini, perilaku yang awalnya kecil mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius. Dari sekedar tidak jujur, menjadi upaya untuk memanipulasi hasil. Inilah yang menjadi awal dari praktik korupsi yang sebenarnya. Ketika seseorang mulai membenarkan cara yang salah, maka batas antara benar dan salah akan semakin kabur. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kepercayaan, kekuasaan, atau kesempatan untuk keuntungan pribadi. Korupsi tidak selalu berbentuk uang. Ia bisa berupa waktu yang disalahgunakan, kepercayaan yang dilanggar, atau tanggung jawab yang diabaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, korupsi sering muncul dalam bentuk sederhana yang tidak disadari. Korupsi tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia melalui proses, dimulai dari ketidakjujuran kecil, lalu menjadi kebiasaan, kemudian dianggap normal.
dan akhirnya berkembang menjadi pelanggaran yang lebih besar. Proses ini tidak disadari karena terjadi secara perlahan. Beberapa bentuk korupsi antara lain suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, kecurangan, benturan kepentingan. Semua bentuk ini memiliki satu kesamaan, yaitu adanya niat untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Di lingkungan kampus, bentuk sederhana dari korupsi dapat berupa titip absen, mencontek, plagiarisme, manipulasi data, mencari jalan belakang. Hal-hal ini mungkin terlihat kecil, namun jika terus dilakukan akan membentuk karakter yang terbiasa dengan kecurangan. Dampak korupsi sangat luas bagi individu, menghilangkan rasa tanggung jawab dan kejujuran. Bagi lingkungan, menciptakan ketidakadilan dan merusak sistem. Bagi bangsa, menghambat kemajuan dan menghancurkan kepercayaan. Korupsi tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga merusak moral dan masa depan. Di Indonesia, korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain dan dilakukan dengan cara tidak jujur dapat dikenakan sanksi hukum. Integritas adalah kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Nilai-nilai integritas meliputi kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan keberanian. Nilai ini harus dibangun bukan dalam satu hari, tetapi melalui kebiasaan kecil setiap hari. Pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal sederhana, bersikap jujur, menghargai proses, menolak kecurangan, berani berkata benar. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Mungkin kita terlalu sering menganggap hal kecil itu tidak penting. Padahal itu yang membentuk kita. Integritas bukan tentang dilihat orang, Tapi tentang apa yang kita lakukan tanpa ada yang melihat. Mulai dari jujur, mulai dari diri sendiri. tolak korupsi. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka